Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun materi kita pada hari ini adalah gaya hidup seorang muslim dan muslimah. Gaya hidup itu adalah mencerminkan kepribadian seseorang yang identitasnya muslim dan muslimah. Orang yang beriman dan yang tidak beriman pada Allah itu gaya hidupnya sangat jauh berbeda. Tidak boleh sama gaya hidup itu. Di sini adalah kriteria imannya yang membedakan. Yang pertama, gaya hidup seorang yang muslim dan muslimah dari berpakaiannya. Ya. Ini harus kita sampaikan bagi orang-orang yang belum melaksanakan, berusaha untuk melaksanakan ya cara busana seorang muslim dan muslimah, yaitu menutup aurat. Menutup aurat itu adalah suatu kewajiban bagi individu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, saya kan laki-laki, menutup auratnya kan gampang, memang benar. Tapi berapa banyak orang yang dia laki-laki tidak menutup auratnya, pakai celana yang sangat pendek, bukan celana pendek, sangat pendek. Memang dari pusat sampai lutut itu tertutup auratnya. Tapi apakah kita punya akhlak kepada manusia? Itu akhlak kepada Allah. Minimal dari pusat sampai lutut. Tetapi kita ada akhlak kepada manusia. Apakah pantas kita berjalan kemana-mana masuk kantor pakai sarung, tidak menutup badannya, tidak menutup kakinya? Itu syarat minimal itu. Ya. Jadi syarat minimal itu tidak mungkin kita pakai untuk menghadap manusia. Jadi ada etika pergaulan. Etika pergaulan itu hablum minan nas, hablum minallah. Dua komunikasi ini haruslah kita penuhi dengan baik. Sebagai seorang muslimah, dia harus berusaha melatih, membiasakan, menerapkan untuk coba memakai busana muslimah. Kita akan sampaikan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Itu dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya menutup ya semua tubuhnya. Jadi seluruh tubuhnya itu tertutup. Dalam surah An-Nur ayat 31, illa ma zahara minha. Kecuali yang boleh dibuka itu adalah wajah dan telapak tangan. Ini yang perlu kita latih. Maka anak-anak itu ketika dia masuk di PAUD, TK, dilatih untuk membiasakan itu. Karena manusia tanpa latihan itu tidak bisa dipaksa. Ini ada punya perkembangan kehidupan. Makanya kita berusaha untuk memperbaiki cara busana kita. Ada orang yang menutup aurat, tetapi auratnya terbuka dengan pakaian yang sangat tipis sekali. Ada yang sangat ketat. Nah, ini juga harus dihindari. Namanya kasiyatun ariyatun. Itu pakaiannya itu berarti berpakaian tapi tidak seperti berpakaian. Nah, malu bagi kita. Itu menghindari ya, hal-hal yang tidak baik dalam mengenakan, memakai busana yang muslimah. Jadi kita harus bangga ya, seorang wanita memakai busana muslimah ketika dia keluar dari rumahnya. Belajarlah ya, kita belajar selagi ada kesempatan untuk melatih diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, gaya hidup seorang muslim dan muslimah, dia tidak memaksakan bergaya hidup mewah, hedonisme. Walaupun dia mampu, tidak boleh membiasakan seperti itu. Kenapa? Timbul nanti kesombongan. Kesombongan itu akan timbul, maka orang yang timbul kesombongannya itu menjatuhkan derajatnya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dalam surat Luqman ayat 18. Ya. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang membangga-banggakan dirinya, orang yang sombong. Sombong itu al-kibr. Itu adalah ridai, itu pakaian Allah. Jangan dipakai oleh hamba. Ya, karena Allah itu maha segalanya. Ya kita tidak punya apa-apa.
ketika kita kembali kepada Allah. Cuma kain putih yang paling murah harganya itu kita bawa, itulah milik kita dari pakaian kita, bukan pakaian yang mahal-mahal. Jadi kalau kita lihat ya, seorang yang kaya harga tasnya aja ya, kalau pakaiannya nggak tahu kita berapa harganya itu. Tasnya aja 1,5 M, 2 M, miliar. Itu baru tas yang ditinting-tinting, belum sepatunya. Ya. Jadi ini menunjukkan suatu dirinya itu mengangkat dirinya sendiri dengan nikmat yang diberikan Allah itu bukan untuk disombongkan tapi untuk disumbangkan. Gaya hidup orang yang bisa bermewah-mewah, ya sekarang ini kan masih banyak orang yang susah ya. Jangan udah mewah semuanya manusia ini, tak ada yang miskin. Tidak pantas ya menurut kacamata Islam. Boleh mencari harta sebanyak-banyaknya, boleh, tidak dilarang. Bahkan orang Islam itu harus kaya, artinya tidak boleh menjadi susah hidupnya. Dengan usaha yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, dia harus berusaha. Untuk apa setelah dia punya kelebihan? Memperhatikan, membagikan nikmatnya itu. Sehingga kesombongan yang menjatuhkan derajat manusia seperti iblis itu, karena sudah memiliki ibadah yang begitu hebat, ternyata itu tidak cukup. Kalau hati kita itu tinggi, al-kibaru, sombong, iblis itu terperosok menjadi makhluk yang terkutuk karena kesombongan itu. Bukan masalah ibadah. Kalau ibadahnya nggak bisa kita tandingi. Kajian-kajian ulama itu 80.000 tahun beribadah, lalu disuruh Allah untuk sujud hormat kepada Adam yang baru diciptakan di saat itu. Nabi Adam baru lahir, bukan Nabi Adam disuruh hormat, bukan iblis. Usjudu li Adam. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam, apa saja illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ini jelas. Ingat kalianlah peristiwa itu. Ketika Allah memberikan instruksi, perintah yang tidak boleh bantah oleh siapapun, itu perintah Allah kepada malaikat. Semua sujud. Sujud itu artinya menghormati. Karena sujud yang hakikat itu hanya kepada Allah. Jadi di sini menghormati, ya, menundukkan kepala, memberi hormat, assalamualaikum. Pengertiannya sujud di sini. Lalu semua malaikat menghormati Adam, kecuali iblis. Melawannya enggan ya. Astagfirullah, ini enggak betul perintah Allah ini ya. Ya kan, saya sudah lama beribadah, saya diperintahkan Allah untuk terlebih dahulu menghormati Adam. Ya enggak mungkin ya Allah, ini enggak bisa terjadi. Dia lupa perintah itu datang dari siapa. Kalau perintah itu datang dari Allah, sami'na wa ata'na, kita dengar dan patuh. Tidak boleh wa asaina, sami'na wa asaina, kami dengar kami langgar, itu nggak boleh. Itu perintah Allah. Perintah Allah itu banyak yang tidak logika, tapi itu adalah imaniyah. Kalau Allah merintahkan, ya kita patuh karena perintah Allah. Bagaimana itu Nabi Ibrahim disuruh sembelih anaknya, itu perintah Allah, dilaksanakan. Ternyata itu terbaik. Tidak semua masalah yang datang dari Allah itu bisa dilogikakan, karena kita nggak bisa memahami. Ya, semua bisa dilogikakan dalam perintah Allah, terhadap perintah Allah dan Rasul. Itu makanya hidup bermewah-mewah itu bisa lupa daratan. Itulah manusia tersesat. Dipikirnya dunia ini dia kekal selamanya. Ya. Yasabu anna malahu akhlada. Dia menyangka, dia mengira hidupnya akan kekal karena banyak harta. Harta tidak menjamin. Tidak bisa ada garansi karena banyak harta. Tingginya jabatan, garansi hidup kita selamanya itu aman sampai hari kiamat. Tidak bisa. Oleh sebab itu Allah sudah mengingatkan, dalam mengkonsumsi makanan, menyediakan makanan, tidak boleh bermewah-mewah sehingga lupa kepada orang yang nggak makan. Sulit. Bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul muslimin. Wahai anak Adam, artinya mengingatkan kita dari Adam. Kenapa mengingatkan Allah? Karena kita, Nabi Adam dari tanah, kita semuanya dari tanah, akan kembali ke tanah. Itu harus sadari.
Pakai pakaian yang indah ketika masuk masjid. Pakai pakaian yang bagus ketika masuk masjid. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Artinya apa? Israf, berlebihan. Berlebihan makan, bermewah-mewah, sementara sekitar kita orang banyak nggak makan. Maka itu harus dikendalikan. Kemewahan itu. Ya, kita bermewah itu di akhirat. Ya. Jadi kita tidak boleh berlebihan. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan dalam hidupnya, karena masih banyak orang kekurangan hidupnya. Perlu pemikiran kita, perlu perhatian kita, perlu kita bantu mereka. Sebagai apa? Ladang iman. Kemudian yang ketiga, orang yang gaya hidup seorang muslim itu selalu dia berusaha berbuat kebaikan di dalam perjalanan hidupnya. Rezeki berikan Allah itu disalurkan. Mana sebenarnya milik kita dari uang kita, dari harta kita? Bukan yang ada di tabungan kita itu. Kalau itu tidak sempat digunakan lalu kita dipanggil Allah, maka berarti uang kita itulah yang pernah kita sumbangkan di kotak infak masjid, musola, yang pernah kita sumbangkan kepada tetangga kita, yang pernah kita berikan kepada saudara kita, kaum kerabat kita, yang pernah kita sumbangkan untuk menolong orang-orang yang butuh pertolongan, kaum duafa, itulah milik kita yang tidak sempat kita gunakan. Itu tidak milik kita. Oleh sebab itu, terang-terangan atau sembunyi sirra wa alania, itulah hidup seorang muslim, perilaku seorang muslim yang perlu dijaga, dipelihara, bahwa nikmat itu perlu disyukuri. Perlu disyukuri nikmat itu, bukan dikufuri nikmat itu, bukan diengkari nikmat itu. Kapan kita mensyukuri? Kapan saja. Bukan soal jumlah yang sudah banyak baru kita mensyukuri. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi. Ini harus kita yakini nih, ini akidah ini. Jika kamu mensyukuri nikmatku, kata Allah, pasti ku tambahi nikmat itu bertambah, bukan berkurang. Wa in kafartum, jika kamu kufur atas nikmatku, inna azabi lasyadid. Allah kurangi nikmat itu kalau enggak syukur. Disalahgunakan nikmat itu untuk hal-hal yang negatif, itu kufur nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, jati diri kita, gaya hidup kita sesuai dengan gaya hidup seorang muslim dan muslimah. Semoga Allah senantiasa merahmati kita sepanjang hidup kita. Kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan, dan semoga keburukan-keburukan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, Allah memberikan keampunannya, dan segala amal, doa dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.